Semangat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia, semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di seminar online Blockchain 5.0. Dan ini adalah seminar perdana untuk para pionir blockchain generasi 5 di Indonesia. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari IMF tentang transformasi keuangan dari uang fiat, uang plastik sampai uang digital dan cryptocurrency. Dan ini sejarahnya Bapak Ibu bahwa 6.000 tahun sebelum Masehi itu perdagangan dimulai menggunakan barter, kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi mulai digunakan pertukaran barang dan mata uang kuno itu menggunakan commodity currency seperti kerang ataupun garam. Kemudian di tahun 806 Masehi mulai ditemukan uang kertas, dan di tahun 1816 mulailah digunakan emas yang disimpan di bank dan kemudian ditukarkan dengan uang kertas untuk masyarakat. Jadi tahun 1950 mulai digunakan kartu kredit, di tahun 1994 masyarakat mulai mengenal pembayaran elektronik menggunakan HP, dan di tahun 2009 pertama kali diperkenalkan cryptocurrency atau mata uang digital yang pertama, yaitu Bitcoin. Dan apa gunanya uang, Bapak Ibu? Ya, jadi kita perlu memahami fungsi-fungsi uang. Yang pertama, uang itu berguna sebagai medium of exchange atau alat tukar. Ya, jadi alat untuk menukar barang ya yang dihargai dengan uang. Yang kedua adalah untuk measure of value atau ukuran dari nilai barang dan jasa. Kemudian yang ketiga untuk standar pembayaran yang diakui para pihak, dan yang keempat adalah untuk store of value atau menyimpan nilai. Nah, jadi sekarang ini uang atau mata uang masih berfungsi untuk sebagai alat tukar maupun untuk mengukur nilai dan juga untuk melakukan pembayaran. Namun untuk menyimpan nilai, hal ini perlu kita pertanyakan karena selalu terjadi inflasi dari tahun ke tahun. Dan ini contohnya, inflasi di Indonesia dari 2003 sampai 2012 itu mencapai 65,75%. Artinya, jika Bapak Ibu di tahun 2003 menyimpan dana 100 juta rupiah untuk misalnya untuk cadangan anak kuliah, maka di tahun 2012 sudah tidak cukup untuk membayar uang kuliah yang sebelumnya disiapkan 100 juta karena uang kuliahnya naik jadi 165 juta lebih, sementara dana Anda di bank sudah mendapat bunga bank itu kurang dari 130 juta. Bunga deposito habis tergerus inflasi dan daya beli uang fiat itu menurun terus. Contohnya uang 100.000 rupiah di tahun 2000 bisa dibelikan beras 40 kg. Di tahun 2016 uang yang sama hanya bisa beli beras 10 kg, dan di tahun ini 2021 uang 100.000 tinggal bisa membeli beras 6 kg saja, dan tidak lama lagi uang 100.000 ini hanya cukup untuk beli beras 1 kg saja. Jadi daya beli uang kartal atau uang fiat itu menurun terus. Contohnya di tahun 1990 uang $100 itu bisa membeli barang-barang itu sangat banyak. Kemudian 10 tahun kemudian uang yang sama $100 itu kalau dibelanjakan hasilnya barang-barangnya itu tinggal sedikit, dan di tahun 2020 atau 2021 uang yang sama $100 itu akan berkurang banyak jika dibelikan barang, dibelanjakan. Dan sebaliknya, uang digital ini justru bisa menyimpan nilai atau malah nilainya meningkat. Jadi sebagai contoh, di tahun 2018 dengan 3 keping uang digital kita bisa membeli barang yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian setahun kemudian dengan 2 keping mata uang digital kita bisa membeli barang yang lebih banyak lagi meskipun jumlah koinnya sudah berkurang. Sementara di tahun 2020 dan 2021 dengan 1 keping uang digital atau 1 koin, barangnya bisa makin banyak lagi. Ya, padahal koinnya makin berkurang. Jadi kalau di uang fiat itu uang yang sama dibelikan barang dari tahun ke tahun berkurang banyak,
Kalau uang digital itu dengan koinnya makin sedikit, tapi barangnya jadi tambah banyak. Dan pelopor cryptocurrency yang pertama adalah Bitcoin. Di tahun 2009 itu harganya sekitar Rp1.000, dan di 18 Oktober 2021 harganya mencapai 870 juta rupiah, bahkan tanggal 20 Oktober 2021 bisa mencapai lebih dari 940 juta rupiah. Dan ini adalah sekilas kisah sukses Bitcoin. Jadi Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama di dunia yang diperkenalkan tahun 2009, dan jumlah unitnya sangat terbatas, hanya 21 juta koin saja. Dan 4 tahun pertama, dari 2009 sampai 2003, sebelum 2013 itu harganya sangat rendah, dan di tahun 2013 itu melonjak sampai $1.200, kemudian turun lagi karena pemerintah Cina melarang bank-bank memasarkan atau membeli Bitcoin, dan kemudian perlu waktu sekitar 4 tahun sampai 2017 untuk naik lagi. Kemudian 2018 turun, dan perlu waktu sampai 2021 naik tinggi lagi. Dan di tahun 2010 pernah ada orang yang membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 unit Bitcoin. Nilainya sekarang ini silakan dikalikan sekitar 800 jutaan Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat banyak. Dan di tahun 2016 harga Bitcoin ini sudah melonjak lebih tinggi daripada harga emas. Dan ini adalah grafik harga Bitcoin tanggal 20 Oktober 2021 yang pada waktu gambar ini ditangkap. Ini harga Bitcoin 910.541.770 rupiah. Dan kapitalisasi pasarnya mencapai 17.159 triliun lebih. Ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, ini adalah data historis Bitcoin tanggal 9 Oktober nilainya lebih dari 768 juta, kemudian 19 Oktober lebih dari 876 juta, dan 20 Oktober lebih dari 910 juta. Bahkan di hari tanggal 20 Oktober itu mencapai lebih dari 940 juta rupiah. Dan cryptocurrency merupakan emas digital. Dan ini perbandingannya, jika tanggal 3 Maret 2017 Bapak Ibu memiliki 1 ons emas, dan 1 ons emas itu Bapak Ibu simpan sampai sekarang 4 tahun kemudian, maka emas Anda tidak bertambah ya unitnya, hanya tetap 1 ons emas saja. Tapi bagaimana caranya 1 ons emas ini bisa berubah menjadi 1 kilogram emas, jadi unitnya itu bertambah? Caranya di tahun 2017 itu 1 ons emas Anda tukarkan dengan 1 unit Bitcoin. Jadi yang disimpan bukan emasnya, tapi Bitcoinnya Anda simpan sampai tahun 2021, maka nilai Bitcoin ini naik menjadi lebih dari 1 kilogram emas. Dan di tanggal 20 Oktober 2021, satu harga Bitcoin itu mencapai harga tertinggi sepanjang masa, yaitu $67.277. Sementara 1 kilogram emas di hari yang sama, tanggal 20 Oktober 2021, mencapai $57.286. Jadi harga Bitcoin itu di tahun ini sudah lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Jadi Bapak Ibu bisa bandingkan keuntungannya, ya lebih untung mana menyimpan emas atau menyimpan Bitcoin. Tentu dari perbandingan ini sangat terlihat jelas ya bahwa kalau menyimpan emas tetap hanya 1 ons saja selama 4 tahun, tapi kalau menyimpan Bitcoin 1 ons emas tadi bisa nilainya meningkat jadi 1 kilogram emas. Dan jika 5 tahun lalu Bapak Ibu menggunakan dana Anda $1.000 untuk dibelikan emas, maka hari ini 5 tahun kemudian Anda keuntungannya 30% saja. Ya, karena $1.000 Anda itu meningkat jadi $1.300 kalau dibelikan emas. Kalau dibelikan saham Google, naiknya modal $1.000 Anda naik jadi $3.000 atau 300%. Kalau Anda belikan saham Amazon, uang $1.000 Anda, modal $1.000 Anda berkembang 4.800%, yaitu menjadi $4.800 atau 4,8 kali lipat. Dan kalau Anda belikan saham Apple, naiknya 5.100% atau 5,1 kali lipat ya. Jadi menjadi $5.100. Dan kalau Anda belikan saham Tesla, modal $1.000 itu 5 tahun kemudian jadi $18.000. Kalau Anda belikan Bitcoin, naiknya
jadi $148.000, dan kalau Anda belikan saham Tesla naiknya jadi $216.000. Kalau Anda belikan Ethereum itu naiknya jadi $216.000. Dan Bitcoin yang kenaikannya sangat tinggi itu diproduksi menggunakan blockchain generasi 1. Dan blockchain generasi 1 ini memiliki banyak masalah, diantaranya adalah kecepatan yang rendah, kemudian skalabilitas yang rendah, artinya jika semakin banyak pengguna akan semakin lambat aksesnya, dan biayanya tinggi, serta keamanannya itu rawan diserang hacker. Dan solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan teknologi blockchain generasi 5 Relictum Pro. Kelebihannya kecepatan yang sangat tinggi, saat ini tertinggi di dunia, mencapai 100.000 transaksi per detik hingga lebih dari 1 juta transaksi per detik. Kemudian skalabilitasnya sangat tinggi, artinya semakin banyak pengguna, kecepatannya tetap dipertahankan tinggi. Sementara biaya transaksinya sangat rendah, dan kalau di sesama pengguna blockchain 5.0 Relictum itu biayanya bahkan bisa Rp0 dan sangat aman. Jadi blockchain 5.0 ini telah ada saat ini, tidak lagi ditunggu di masa depan. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Blockchain 5.0, Speed, Security, Scalability. Jadi blockchain generasi 5 ini lebih cepat, lebih aman, dan lebih bisa dikembangkan skalabilitasnya. Dan ini adalah perbandingan blockchain dari generasi 1 sampai generasi 5. Blockchain generasi 1 ini adalah blockchain yang dibuat untuk memproduksi Bitcoin dan hanya bisa untuk membuat Bitcoin saja. Kemudian jadi ini kecepatannya juga rendah dan tidak bisa diprogram untuk aplikasi lain. Kemudian blockchain generasi kedua ini pionirnya adalah Ethereum dan mulai memiliki smart contract. Kecepatannya sekitar 2 kali dari blockchainnya Bitcoin. Dan kemudian kecepatan ini ditingkatkan lagi di blockchain generasi ketiga, dan blockchain generasi 4 lebih cepat lagi dibandingkan blockchain generasi 3. Dan yang paling cepat saat ini adalah blockchain generasi 5, yaitu blockchain 5.0 Relictum Pro. Sangat cepat dan keamanannya sangat tinggi, serta pemrogramannya itu bisa instan. Dan ini adalah perbandingan blockchain dari tiap generasi. Blockchain generasi pertama, yaitu blockchainnya Bitcoin, itu ukuran bloknya sangat besar,
mencapai 1 megabytes atau 1.024.000 bytes. Dan untuk transaksinya itu sampai 10 transaksi per detik, untuk mengisi node-nya itu perlu waktu 10 menit. Kemudian blockchain generasi kedua, yaitu Ethereum, ukuran bloknya itu lebih kecil separuh dari Bitcoin, yaitu 512.000 bytes, dan kecepatannya 2 kali lipat dari Bitcoin, mencapai 20 transaksi per detik, dan untuk mengisi node-nya perlu waktu 5 menit. Blockchain generasi 3, yaitu EOS, itu ukuran bloknya lebih kecil lagi, yaitu 128.000 bytes, dan kecepatannya bisa mencapai 1.000 transaksi per detik. Untuk mengisi node-nya perlu waktu 5 detik. Dan blockchain generasi 4, yaitu Sili, itu ukuran bloknya bisa 256 bytes, kecepatannya bisa lebih dari 1.000 transaksi per detik, dan untuk mengisi node perlu waktu 3 detik. Dan yang terakhir adalah blockchain generasi 5 Relictum Pro, ukuran bloknya sangat kecil, 120 bytes, atau 1/8.000 lebih kecil dari ukuran bloknya Bitcoin. Dan transaksinya bisa lebih dari 1 juta transaksi per detik, dan untuk mengisi node-nya cukup perlu waktu setengah sampai 1 detik saja. Dan apa permasalahan yang bisa diselesaikan oleh blockchain generasi 5 Relictum Pro? Yang pertama adalah konsumsi energi. Kalau blockchain generasi 1, yaitu blockchain Bitcoin, itu untuk mining Bitcoin itu perlu menghabiskan energi listrik yang sangat besar. Dan ini sudah dipecahkan oleh blockchain generasi 5 Relictum Pro yang sangat hemat energi. Dan kemudian ada masalah skalabilitas, yaitu kalau blockchain yang generasi sebelumnya itu jika digunakan semakin banyak pengguna akan semakin lambat. Ini sudah dipecahkan oleh blockchain generasi 5 yang bisa mempertahankan kecepatan meskipun penggunanya semakin banyak tapi tetap cepat. Dan kemudian juga masalah keamanan. Jadi 51% permasalahan serangan hacker terhadap blockchain generasi sebelumnya, hal itu telah dipecahkan di blockchain generasi 5 Relictum, karena setiap transaksi itu memiliki identifikasinya sendiri, yaitu satu blok itu satu transaksi. Ya, jadi ini sangat aman. Dan kemudian kecepatannya juga sangat tinggi, mencapai 1 juta transaksi per detik. Dan biayanya kalau di blockchain yang sebelumnya itu karena konsumsi energinya besar, maka biaya transaksinya juga besar. Sementara hal itu dipecahkan dengan blockchain generasi 5 Relictum Pro, biaya transaksinya menjadi sangat murah atau sangat hemat. Dan teknologi blockchain 5.0 ini adalah teknologi yang original, ya, jadi yang orisinil, diproduksi, dibangun oleh Relictum Pro menggunakan metode yang namanya proof of SAR. Ya, jadi SAR itu artinya sultan atau raja. Jadi proof of SAR ini membuat blockchain 5.0 Relictum Pro menjadi sultannya blockchain atau rajanya blockchain dengan teknologi Hypernet. Dan bisa diaplikasikan untuk bidang apa saja blockchain 5.0 ini. Tentunya bisa sangat mendukung semua bisnis yang menggunakan database atau data intensive business. Contohnya kedokteran, ya, untuk data kesehatan, kemudian untuk edukasi atau pendidikan, kemudian berbagai bisnis swasta maupun untuk bidang logistik dan juga transportasi, serta perbankan dan industri keuangan. Jadi untuk blockchain 5.0 ini bisa diterapkan untuk meningkatkan bisnis proses di berbagai bidang, baik bidang hukum, asuransi, keuangan, bidang kedokteran atau kesehatan, bidang logistik dan transportasi, serta juga bidang energi, minyak dan gas, dan juga pertambangan, serta juga bisa digunakan untuk pelayanan publik, untuk pemerintahan. Dan keuntungan dari blockchain 5.0 ini adalah kecepatan transaksi, yaitu dari 100.000 transaksi per detik sampai 1 juta transaksi per detik. Artinya dalam waktu yang bersamaan, jika ada 1 juta pengguna yang melakukan transaksi, misalnya melakukan pembayaran secara online atau melakukan transaksi jual dan beli saham atau jual dan beli valuta asing maupun cryptocurrency, maka semuanya itu bisa dilayani dalam 1 detik yang sama.
Dan kemudian keuntungan yang kedua adalah skalabilitas, jadi jaringannya ini mudah dikembangkan dan siap untuk digunakan oleh semakin banyak pengguna tanpa mengurangi kecepatannya. Jadi kecepatannya tetap tinggi. Dan kemudian juga keamanannya yang sangat baik menggunakan metode HyperNet. Dan ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh Relictum Pro. Dan juga siap untuk dihubungkan dengan aplikasi pihak ketiga. Ya, jadi blockchain 5.0 Relictum Pro ini memiliki teknologi penghubung atau bridge yang bisa dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi dan database yang sudah ada di berbagai perusahaan maupun pemerintahan, sehingga tidak perlu membuat aplikasi lagi dari awal. Dan ini tentunya sangat menghemat biaya dan akan disukai, akan dibutuhkan oleh banyak pihak. Dan layanan Relictum Pro yang ada saat ini antara lain adalah Air Payment, ya, R Payment. Ini adalah Relictum Payment. Ini sistem invoice atau sistem tagihan yang sudah instan dan bisa digunakan oleh e-commerce maupun berbagai perusahaan yang melakukan transaksi online. Dan kemudian juga desentralisasi data, jadi data yang terdesentralisasi atau terdistribusi. Kemudian ada digital safe deposit, yaitu fasilitas penyimpanan data digital seperti cloud server tapi menggunakan sistem file yang terdistribusi. Dan juga kemudian Relictum memiliki random number generator yang terdesentralisasi. Jadi untuk membuat password atau private key itu perusahaan-perusahaan tidak perlu membuat software lagi, tapi bisa menggunakan fasilitas untuk password generator dari Relictum. Dan kemudian juga untuk membuat smart contract yang bisa digunakan untuk membangun berbagai aplikasi. Dan juga saat ini Relictum Pro telah memiliki Wrap Coin atau koin yang menggunakan blockchain generasi 1, 2, ataupun generasi sebelumnya, itu bisa dibungkus menggunakan blockchain generasi 5, yaitu Relictum BTC, Relictum Litecoin, Relictum Ethereum, dan juga USDR. Dan aplikasinya, pelayanannya tetap terus akan dikembangkan terus. Dan bagaimana model bisnis Relictum yang bisa untuk meningkatkan keuntungan Anda? Jadi bagi para pendukung teknologi blockchain 5.0, Anda akan mendapatkan imbalan atau insentif ya yang akan menjadi keuntungan Anda itu dengan diterbitkannya Genesis token. Jadi Relictum membuat token yang disingkat GTN ini untuk menghitung kontribusi para investor, ya, kontribusi para pendukung untuk yang mendukung pengembangan teknologi blockchain 5.0. Dan ada 10 miliar unit GTN dan yang bisa dibeli investor melalui private sale ini 50% atau 5 miliar unit, dan di tahap satu penjualan itu langsung terjual 500 juta unit ini tahun lalu, dan sampai sekarang sudah terjual sekitar 1,2 miliar unit. Ya, dan jadi kurang lebih sekitar tinggal 3,8 miliar unit lagi yang masih bisa dimanfaatkan oleh para investor. Dan dari mana keuntungan para investor? Teknologi blockchain 5.0 ini akan digunakan oleh banyak pihak, ya, dan 19% dari omset penjualan teknologi blockchain 5.0 ini akan dibagikan sebagai royalti bagi para pemilik Genesis token atau GTN. Dan kemudian juga untuk fasilitas digital safe deposit atau cloud server dari Relictum ini, 30% dari penjualannya akan dibagikan juga sebagai pembagian keuntungan atau bagi hasil bagi para pemilik GTN. Dan dari tahun ke tahun, penjualan digital safe deposit ini akan naik sangat tinggi, terutama di tahun 2023 sampai 2024. Kemudian juga setiap pemilik GTN akan mendapatkan keuntungan dari pemasukan perusahaan, yaitu pemeliharaan jaringan, kemudian penjualan digital safe deposit,
serta pembuatan smart contract atau penggunaan smart contract, jasa smart contract yang dipakai oleh banyak aplikasi berbagai perusahaan. Dan imbalan untuk setiap pemilik node atau pemilik GTN ini akan selalu bertambah terus dari waktu ke waktu. Dan ini adalah ekosistem dari Relictum Pro, yaitu Relictum Pro telah memiliki cryptocurrency, ya, diantaranya adalah USDR, kemudian GTN, dan juga stablecoin RLC atau Relictum Coin. Kemudian Relictum sudah memiliki decentralized exchange atau fasilitas untuk pertukaran perdagangan cryptocurrency yang terdesentralisasi, dan bulan depan akan sudah keluar 500 pasang cryptocurrency yang bisa diperdagangkan di decentralized exchange-nya Relictum. Dan kemudian crypto bank, sebagaimana jasa perbankan untuk mengirimkan uang, maka Relictum memiliki fasilitas yang sama menggunakan basis cryptocurrency, ya, jadi jasa perbankan yang berbasis cryptocurrency sehingga disebut crypto bank. Dan ini sangat hemat biayanya. Dan untuk transfer Bitcoin menggunakan Relictum Node atau crypto bank fasilitasnya Relictum ini biayanya salah satu yang termurah di dunia. Dan kemudian juga Relictum memiliki storage atau distributed file system, yaitu cloud server yang terdistribusi. Dan ini semua akan semakin banyak penggunanya dari waktu ke waktu. Dan mengapa Anda perlu bergabung dengan Relictum? Karena bisnis cryptocurrency ini mulai mendominasi dunia, karena sebagian besar bisnis itu sudah akan beralih menggunakan cryptocurrency. Dan juga menurut media Forbes, di tahun 2021, pertumbuhan sistem NFT atau non-fungible token, yaitu aset digital untuk intellectual property right, itu sangat meningkat pesat harganya. Dan juga pasar decentralized finance atau DeFi itu meningkat pesat di tahun 2020 sampai 398%, dan di 2021 dan tahun-tahun ke depan akan makin meningkat lagi. Dan Relictum sudah sangat siap untuk melayani kebutuhan perkembangan cryptocurrency maupun pasar NFT dan juga decentralized finance. Jadi Relictum Finance ini adalah sistem keuangan digital untuk era digital. Keunggulannya yang pertama stabilitas. Jadi Relictum memiliki stablecoin USDR, ya, dan juga yang kedua adalah transparansi, yang ketiga integrasi, yang keempat adalah 100% support. Artinya setiap koin USDR itu didukung dengan cadangan yang setara. Dan kemudian yang kelima adalah dukungan keunggulan blockchain generasi 5 yang sangat aman, transparan, berkecepatan tinggi, dan transaksinya bisa gratis. Kemudian yang keenam adalah faktor keamanan. Jadi blockchain 5.0 Relictum Pro ini memiliki keamanan yang tingkat dunia. Dan kompetitornya bisa dibandingkan dengan Cosmos atau Atom, dan juga Tether atau USDT. Dan Relictum Pro sudah memiliki beberapa cryptocurrency, yaitu GTN, kemudian Relictum Coin atau Relic Coin atau RLC, serta Wrap Coin, yaitu koin-koin yang dominan di pasar dan dibungkus dengan teknologi blockchain 5.0 sehingga bisa lebih cepat. Contohnya adalah Relictum Bitcoin, Relictum Ethereum, dan Relictum Litecoin. Dan untuk Genesis token, ini adalah native token atau token asli dari blockchain 5.0 yang diciptakan atau diterbitkan untuk memberikan imbalan bagi para pendukung pengembangan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan nilai GTN ini akan naik terus dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan jaringan pengguna Relictum Pro yang akan mencapai lebih dari 1 juta node di tahun 2003 sampai 2024, dan itu pertumbuhannya akan melayani lebih dari 14 miliar transaksi.
Oke, jadi dengan 14 miliar transaksi ini akan dicapai dalam 1 tahun, dari tahun 2023 sampai 2024. Dan juga pengguna smart contract-nya itu akan bertambah terus. Dan untuk roadmap dari Relictum ini akan mencapai pertumbuhan komunitas hingga lebih dari 100.000 pengguna di akhir 2021. Dan saat ini, hari ini tanggal 29 Oktober 2021, sudah ada 15.750 pengguna di seluruh dunia. Dan Relictum ini sering mengadakan expo dan diterima oleh kalangan industri dan berbagai kalangan teknologi di dunia. Di antaranya Relictum ini mengikuti expo di World Blockchain Summit, kemudian Blockchain Live 2019, 2020, dan yang terakhir 2021 baru berakhir 2 hari lalu, tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian Malta Artificial Intelligence dan Blockchain Summit, kemudian juga World Blockchain Summit di Bangkok, ya, dan juga telah diliput oleh berbagai media, yaitu Forbes, Yahoo Finance, Blockonomy, ya, dan berbagai media lainnya. Dan ini adalah acara di Moskow, yaitu Blockchain dan Bitcoin Conference, di mana Relictum mempresentasikan teknologi Relictum NFT, yaitu non-fungible token. Dan ini adalah dokumentasi dari acara Blockchain Live 2021, tanggal 26 dan 27 Oktober 2021 yang baru berlalu 2 hari lalu. Dan kita sangat menyambut dengan semangat bahwa Relictum ini bekerja sama dengan Visa dan Mastercard, artinya mendapat dukungan dan pengakuan dari perusahaan besar di dunia. Dan apa keuntungan menjadi pendukung dari Blockchain 5.0 ini? Kita akan belajar dari para pionir Bitcoin, ya. Jadi para pionir ini disebut early adopter. Dan salah satunya adalah Jared Kena yang membeli 5.000 Bitcoin di harga $0,2. Itu harganya totalnya adalah $1.000, ya. Jadi kalau 1.000 Bitcoin itu sekarang nilainya sudah sekitar 900 juta dikali 1.000, Bapak Ibu, jadi 900 miliar, ya. Kalau punya 5.000 Bitcoin itu berarti sekitar 4,5 triliun rupiah, dan modalnya itu hanya $1.000 atau sekitar 14 juta lebih saja, ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, modal 14 juta lebih bisa berkembang jadi 4,5 triliun, ya. Dan ini adalah beberapa early adopter atau pionir awal Bitcoin. Antara lain adalah Cameron dan Tyler Winklevoss. Ini di tahun 2017 asetnya mencapai $400 juta. Kalau sekarang kira lebih dari 10 kali lipatnya, yaitu mencapai $4.000 juta atau $4 miliar. Tony Gallipy tahun 2017 asetnya mencapai $100 juta. Kalau sekarang lebih dari $1 miliar, lebih dari $1 miliar. Roger Ver di tahun 2017 asetnya $52 juta, sekarang lebih dari $520 juta. Charlie Shrem asetnya mencapai di tahun 2017 $45 juta, sekarang lebih dari $450 juta. Dan Jared Kena asetnya lebih tahun 2017 lebih dari $30 juta, sekarang lebih dari $300 juta. Dan ini adalah Eric Friedman. Jadi Eric Friedman ini adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dia membeli Bitcoin sejak usia 12 tahun dengan mengumpulkan uang saku dari neneknya. Dan dia membeli 403 unit Bitcoin. Dan hari ini nilai aset Bitcoinnya lebih dari 360 miliar rupiah. Dan usianya baru 24 tahun saat ini. Jadi ini adalah gambaran kalau menjadi pionir, ya, menjadi early adopter dari satu teknologi blockchain yang baru. Dan bagaimana menghasilkan
keuntungan dari Relictum, ya. Jadi Relictum ini memiliki inkubator bisnis namanya Relictum Laboratory atau Relictum Lab. Dan Anda bisa bergabung dengan Relictum Lab dan memiliki paket Genesis Token. Dan ini adalah contoh keuntungan yang bisa diperoleh oleh pemilik GTN. Contohnya, seorang investor bernama Jonathan membeli 3 juta unit GTN seharga $13.500 tahun lalu. Dan di tahun 2024, potensinya GTN-nya akan bernilai lebih dari $203.733. Ya. Jadi kenaikannya sangat tinggi. Dan ini adalah paket-paket GTN yang bisa Anda miliki. Jadi untuk paket Grand Plus harganya Rp3.500.000 dan Anda dalam 12-24 bulan bisa nilai GTN Anda bisa berkembang menjadi lebih dari Rp8,3 juta dan dalam waktu 5 tahun lebih dari Rp678 juta. Kemudian paket VIP harganya Rp8.750.000 dalam waktu 12-24 bulan potensinya berkembang jadi Rp21,4 juta dalam waktu 60-72 bulan bisa lebih dari Rp1,7 miliar. Paket VIP Plus Rp17.500.000 dalam waktu 12-24 bulan bisa jadi lebih dari Rp43,7 juta. Dalam waktu 60-72 bulan bisa jadi Rp3,5 miliar. Kemudian untuk paket Deluxe Rp35 juta dalam 12-24 bulan bisa berkembang jadi Rp89,5 juta dalam waktu 60-72 bulan menjadi lebih dari Rp7,2 miliar. Untuk paket Deluxe Plus Rp87.500.000 dalam 12-24 bulan bisa berkembang menjadi Rp228,8 juta dalam waktu 60-72 bulan bisa berkembang lebih dari Rp18,5 miliar. Dan paket Elite harganya Rp175 juta dalam waktu 12-24 bulan bisa berkembang menjadi lebih dari Rp468 juta dalam waktu 60-72 bulan bisa berkembang jadi Rp37,9 miliar. Paket Elite Plus Rp350 juta dalam waktu 12-24 bulan bisa berkembang menjadi Rp958 juta dalam waktu 60-72 bulan bisa berkembang menjadi lebih dari Rp77,6 miliar. Paket Royal Rp875 juta dalam waktu 12-24 bulan bisa berkembang jadi Rp2,7 miliar dalam waktu 60-72 bulan berkembang menjadi Rp220 juta. Dan paket Royal Plus Rp1.750 juta potensinya dalam 12-24 bulan berkembang jadi Rp5,1 miliar dan dalam waktu 60-72 bulan berkembang jadi Rp417 miliar. Dan ini bisa lebih besar lagi perkembangannya. Dan ini adalah rangkuman untuk paket Elite yang harganya Rp175 juta. Anda bisa mendapatkan 884.370 unit GTN atau Genesis Token. Dan kalau Anda take action segera minggu ini masih bisa dapat bonus, jadi lebih banyak dapatnya. Dan proyeksinya dalam waktu 5-6 tahun bisa berkembang menjadi lebih dari Rp37,9 miliar. Paket Elite Plus harganya Rp350 juta. Anda bisa dapatkan lebih dari 1,8 juta unit GTN. Dan dalam waktu 5-6 tahun bisa berkembang menjadi Rp77,6 miliar. Paket Royal harganya Rp875 juta. Anda bisa dapatkan 5,1 juta unit GTN, lebih dari 5,1 juta unit GTN, dan dalam waktu 5-6 tahun nilainya bisa berkembang menjadi Rp220 miliar. Dan untuk paket Royal Plus Rp1.750 juta, Anda bisa dapatkan lebih dari 9,7 juta unit GTN. Dan dalam waktu 5-6 tahun nilainya bisa berkembang menjadi lebih dari Rp417 miliar. Dan bagi Anda yang sudah memiliki paket GTN, Anda bisa mereferensikan ke mitra-mitra Anda dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari referensi yang Anda berikan.
Contohnya, jika Anda memiliki paket Grand Plus ya seharga Rp3.500.000 dan Anda mereferensikan ke mitra Anda yang lain atau melakukan penjualan paket Grand Plus, maka Anda akan mendapatkan bonus sponsor instan itu Rp200.000. Kemudian untuk bonus referral level 1 5% dan level 2 0,5%. Dan Anda akan mendapatkan bonus binary 8%. Dengan pendapatan maksimum per minggu itu $600 per minggu. Dan Anda bisa upgrade ke paket VIP yaitu Rp8.750.000. Dan jika Anda menjual paket VIP, maka Anda akan mendapatkan bonus sponsor instan itu Rp500.000. Bagi Anda yang memiliki paket VIP, Anda mereferensikan paket apapun akan mendapatkan bonus referral level 1 6% dan level 2 0,5%. Kemudian jika Anda menjual paket VIP Plus Rp17.500.000, bonus sponsor Anda adalah 1 juta dan bonus referral Anda itu 6%, level 1 dan level 2 1%. Bonus binary-nya 9%. Kemudian untuk paket Deluxe, jika Anda menjual paket Deluxe Rp35 juta, Anda akan dapat bonus instan Rp2 juta dan Anda akan dapat bonus referral level 1 7%, level 2 1%, level 3 1% dan bonus binary-nya 10%. Ya, demikian seterusnya Bapak Ibu sampai Anda kalau Anda menjual paket Royal Plus Rp1.750.000.000, Anda akan mendapatkan bonus sponsor instan itu Rp100 juta. Dan kalau Anda memiliki paket Royal Plus, bonus referral Anda itu Anda dapatkan 5 level, yaitu level 1-nya 10%, level 2 4%, level 3 3%, level 4 2%, dan level 5 1%. Dan bonus binary-nya adalah 14%. Dan ini adalah testimoni dari Kapten Lola Haryanti yang dalam waktu 1 minggu mereferensikan mitra-mitra, maka hasil kerjanya menghasilkan bonus $2.835,70 atau lebih dari Rp40 juta. Ini bonus dari sistem dan ada bonus lagi untuk bonus instannya, totalnya juga lebih dari Rp40 juta. Jadi dalam waktu 1 minggu, Kapten Lola Haryanti bisa menghasilkan bonus lebih dari Rp80 juta. Dan ini adalah aset yang dimiliki, ya, contoh aset yang dimiliki ini untuk paket Elite ini memiliki unit GTN 1.023.751 GTN. Ya, di tanggal 15 Oktober aset ini nilainya 0,1948 Bitcoin atau $12.354. Dari tanggal 25 Oktober aset ini sudah berkembang menjadi 0,366 Bitcoin atau $22.357. Ya, jadi ini adalah aset yang berkembang dari GTN maupun USDR. Dan saat ini ada lebih dari 15.000 partisipan Relictum Lab. Jadi sudah ada lebih dari 16.500 nodes yang terpasang dan lebih dari 317.000 transaksi yang sudah dilakukan di Relictum Node. Dan ini adalah berita-berita positif tentang Relictum. Jadi tanggal 23 Oktober 2019, Yahoo Finance memberitakan bahwa blockchain 5.0 Relictum Pro ini membuat kagum audiens atau pengunjung blockchain live forum di Moskow. Kemudian Yahoo Finance memberitakan pada tanggal 1 Oktober 2019 bahwa Relictum Pro menjadi pemenang Best Blockchain Startup di acara The Days di Spanyol dan menerima €50.000 investasi dari Dr. Evan Singh Luthra dan Startup Studio.online. Dan ini juga diberitakan oleh Associated Press. Dan ini adalah berita tentang presentasi Relictum NFT protokol. Kemudian juga majalah media 4Clock memberitakan tentang blockchain generasi 5 Relictum yang mencapai 1 juta transaksi per detik.
Ini adalah liputan di media 4O'clock. Kemudian juga Bitcoin Insider juga memberitakan tentang terobosan platform blockchain 5.0 Relictum Pro dan juga meliput berbagai fitur Relictum Pro, antara lain adalah Relictum Finance, Relictum Lab, Relictum DEX atau Decentralized Exchange, Relictum Storage, Relictum Chat atau Crypto Chat, dan juga memberikan kesimpulan bahwa platform Relictum Pro ini sangat unik dan inovatif dan hanya sebelumnya tidak ada protokol lain yang memberikan fasilitas transaksi gratis dan instan selain blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan selain itu, platform Relictum Pro ini memberikan akses tunggal melalui satu platform Relictum Node yang bisa mengakses semua ekosistemnya. Dan juga di tanggal 9 Oktober, media 4O'clock memberitakan tentang ekosistem Relictum yang meluncurkan NFT Marketplace. Dan juga tanggal 15 Oktober 2021 diberitakan bahwa Relictum segera mengakhiri penjualan token GTN yang makin lama makin berkurang karena semakin banyak yang membeli paket GTN. Jadi lebih cepat memiliki paket, lebih untung. Terima kasih untuk waktu yang Anda berikan untuk mendapatkan penjelasan peluang sebagai pionir blockchain 5.0 di Indonesia dan juga Anda pionir blockchain 5.0 di dunia. Selamat bergabung dengan Relictum Lab bersama Digital Asset Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.